Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Pernah gak sih kalian kayak ngerasa gampang ke distract, gak bisa fokus pada satu hal dan sering banget ngerasa kayak kok gak tenang gitu kalau fokus di satu hal dan pengen lompat ke yang lain atau mau mengerjakan yang lain sampai akhirnya tuh mempertanyakan titik fokus diri sendiri, kenapa bisa sampai gak sefokus itu. Terus akhir-akhir ini aku tuh merenung gitu loh. Aku kan screen time melihat di HP aku gitu. Terus melihat penggunaan HP yang lumayan signifikan gitu digunakan dalam sehari-hari hingga berjam-jam. Padahal kita kan setiap orang masing-masing punya waktu mereka masing-masing ya, 24 jam. Dan aku menyadari ternyata waktu aku sekitar segitu terbuang untuk aku rentang lumayan cukup gede gitu ya, di sekitaran 7 jam. Dan itu tuh ngebuat aku mempertanyakan 7 jam ini aku banyak gunakan di HP. Padahal 8 jam mungkin untuk tidur dan sisanya untuk kegiatan sehari-hari. Sampai di satu titik aku ngerasa capek banget buat main HP terus, scroll sosial media terus, sampai berdampak juga kayak kepikiran, overthinking, cemas, dan membandingkan sama apa yang dilihat di sosial media. Akhirnya aku baca-baca, ada istilah yang namanya brain rot atau pembusukan otak. Dimana otak kita tuh sering banget terpapar sama konten-konten atau informasi yang sebenarnya nggak begitu sangat berguna, informasi yang berlebihan ke otak kita dalam waktu yang singkat. Dan ini sangat divalidasi dengan adanya sosial media berupa TikTok, Reel, YouTube Short, dan semua itu semuanya punya plus minus. Tapi kadang platform tersebut didesain untuk kita menghabiskan banyak waktu di platform tersebut, entah untuk scroll yang tiada akhir atau untuk menonton konten yang sama berulang terus menerus, yang dimana akhirnya lama-lama itu tuh ngebentuk otak kita mencari dopamin yang singkat, dimana dopamin yang harusnya kita dapatkan dengan olahraga atau bermain bersama sosial lingkungan kita, justru kita dapatkannya instan dari HP. Dan siapa sih yang gak merasa senang gitu mendapatkan dopamin instan, apalagi dari HP. Kita sering scroll tanpa melihat jam dan terasa waktu begitu cepat gitu. Dan konten-konten yang kita hadirkan tuh ya konten-konten receh gitu, kalau misalnya kita nggak bisa filter. Dan itu lama-lama menumpuk dan otak kita tuh seakan kebingungan gitu dengan titik fokus kita yang terus berganti dengan informasi yang terus-terusan berganti dalam waktu seperkian detik, dopamin yang terus dibus. Akhirnya kita merasa kosong, ada hampa. Karena pernah dengar gak sih survei bahwa semakin banyak orang yang berlama-lama dalam Instagram muncul rasa kayak rendah diri, perasaan cemas, khawatir, karena apa yang dilihat di sosial media itu berdampak kepada mental kita, apa yang kita perspeksikan terhadap kehidupan orang, bahkan kehidupan kita sendiri. Dan cara untuk bisa lepas dari brain rot ini harus menyadari bahwa mungkin kita sudah terlalu banyak mengonsumsi atau bermain HP, yang sebenarnya harusnya kita dan aku juga belajar untuk bisa hidup di dunia nyata secara real life, secara langsung. Mungkin kalau misalnya biasanya kita dapat dopamin dengan secara instan, kita bisa dapat dari olahraga, dan mungkin yang gak instan itulah yang ngebuat dopamin kita jauh lebih terpicu secara natural, bukan secara paksa dan cepat. Dan sesuatu yang instan tuh ada dampaknya gitu. Dan coba kita untuk jeda sejenak dengan mindfulness, meditasi di masa sekarang. Orang-orang tuh sering banget terburu-buru dengan sesuatu, dengan hal yang sebenarnya kita bisa juga untuk menikmati momen sekarang dengan kalian secara dengerin aku ngomong gitu di masa sekarang dan fokus tanpa lagi multitasking atau apalah dengan melihat channel YouTube yang lain dan segala macam. Tapi ya kita juga nggak bisa pikirin, multitasking juga adalah bagian yang mungkin bisa kita kerjakan. Tapi semakin kita multitasking, otak kita tuh fokusnya terbagi sama hal sesuatu. Dan kalau misalnya emang mau memperbaiki fokus kita, belajar untuk hidup di masa sekarang, untuk lebih mindfulness, belajar meditasi, belajar journaling, dimana kita bisa fokus pada satu hal yang kita kerjakan. Gak hanya itu, kita juga bisa ngerjain hobi kita, baca buku, atau mungkin bermain gitar, dimana kita bisa present pada masa sekarang tanpa terdistract dengan HP. Dan HP pun bukan berarti kita menghilangkan secara seluruh, tapi hanya membatasi penggunaannya. Apalagi dalam hal-hal yang memang sekiranya malah menambah beban pada pikiran otak kita sendiri, bukan menambah manfaat. Terus juga kita bisa
untuk belajar mengurangi konten-konten atau hal-hal yang memang tidak memberikan bermanfaat banget gitu. Dan otak kita itu desain kalau misalnya dia merasa nggak nyaman untuk berpikir, belajar, otak kita justru jauh-jauh jadi lebih berkembang. Dan fokus kita tuh nggak gampang teralihkan karena kita bisa fokus pada satu hal pada saat itu dan di masa sekarang. Dan untuk sosial media, kalau misalnya emang kita mencari hiburan dibatasi aja, nggak bisa kita mungkin sehari langsung hilang total gitu, bisa dibatasi terlebih dahulu dikit-dikit dan akhirnya namanya dopamine detox, kita mengurangi diri kita dari penggunaan sosial media. Mungkin awal-awal dalam pengurangan itu kita bakal ngerasa sakau, kita bakal ngerasa kayak kehilangan sesuatu, FOMO dan gabut. Tapi justru dari gabut itulah kita harus bisa menciptakan kreativitas kita dari kegabutan itu. Kalian pernah lihat gak sih kayak waktu kita masih kecil, anak-anak gabut tuh ya mainnya mengeksplorasi alam, bermain petak umpet, bermain jungkat-jungkit atau lompat tali, yang dimana itu semua tuh belum berada adanya handphone atau informasi yang begitu cepat ini. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ya, walaupun seperti itu ya, HP bisa menjadi salah satu hal yang bermanfaat buat kita. Tapi HP juga bisa jadi pedang bermata dua kalau misalnya kita nggak bisa menghandle dan mengontrol perasaan dan emosi kita dalam penggunaannya. Dan sebijak-bijaknya orang yang bisa menggunakan namanya teknologi adalah orang yang bisa membagi waktunya dan bisa memanfaatkan hal tersebut untuk hal yang baik. Ada orang yang bisa berjualan, ada orang yang bisa menambah ilmu dengan cepat, tapi ada resiko di mana kita akan lebih cenderung bisa cemas, overthinking, membandingkan diri, ngerasa gampang gak fokus, hidup rasanya rebahan aja karena terlalu banyak scroll. Sadari dan pahami bahwa kita punya kontrol untuk memutus hal tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin mau puasa sosmed atau apapun, itu adalah balik lagi ke diri kita masing-masing. Tapi disadari lagi bahwa kalau misalnya kita menjadi bagian yang terus-terus mengkonsumsi, adalah kita ibaratnya adalah bukan objek sih, tapi lebih ke bagian yang emang didesain untuk memenuhi platform itu lebih banyak gitu yang menontonnya. Atau bisa dibilang juga kita kayak yang penikmat hal tersebut. Tapi kalau daripada kita hanya menjelekan digital, tapi kita cuma bisa lebih ke memahami bahwa hidup ini bisa loh kita nikmati dengan present sekarang dan mengurangi HP dan sosial media yang ngebuat otak kita tuh busuk karena konten-konten yang terus kita konsumsi tanpa kita filter, tanpa kita kasih waktu otak kita untuk istirahat juga. Dan buat orang yang lagi ngerasa alihnya susah fokus dan segala macam, coba lebih pahami lagi apa sih yang sebenarnya kalian ingin gunakan dari handphone ini. Apakah untuk mengisi kekosongan dan kesepian? Dan makin justru aku tuh bingung ya, paradoksnya semakin kita mudah dengan ada sosial media dan segala macam, tapi tingkat kesepian tuh dan kekosongan tuh semakin tinggi. Apa karena relasi yang kita buat di sosial media itu bukan relasi yang hubungannya deep secara langsung, atau karena kita udah terbiasa dengan kemudahan, jadi kita nggak terbiasa dengan hal yang justru tradisional tapi malah lebih banyak manfaatnya, bersosialisasi, ngobrol sama teman, dan akhirnya kita malah terpicu untuk ya di kamar dengan wifi, scroll sosial media sampai kita akhirnya capek di titik jenuh karena bingung mau ngapain. Tapi kalau nggak sama HP kita juga nggak tahu mau ngapain. Coba untuk dilatih kita fokusnya dan kita dilatih untuk kebosanan kita untuk berkreativitas, mungkin untuk meruncing, mungkin untuk tari, atau sekedar bertemu sama teman di luar ngobrol. Jadikanlah hal-hal yang memang bisa bermanfaat buat kita jadi sebagai acuan yang emang kita harus kerjakan. Tapi kalau misalnya emang yang kurang bermanfaat untuk kita, coba untuk kita kurang-kurangin. Karena sesuatu yang gak bermanfaat juga kita sadar sendiri kok, kita paham apa yang terbaik buat diri kita. Jadi buat teman-teman yang ngerasa lagi stuck sama perasaan sedih dan gak termotivasi, ngerasa gak keren, ngerasa terintimidasi dengan orang-orang di sosial media, coba untuk puasa sosmed dulu. Dan untuk yang scroll terus sampai akhirnya fokusnya kayak kurang terganggu, coba untuk mindfulness sekarang dan kurangi konten-konten yang memang sekiranya mengganggu fokus kita. Segitu sih dari aku. Mungkin pembahasan selanjutnya atau lebih detailnya bisa kalian baca dari jurnal ataupun bisa dari video-video orang. Ini sekitar sedikit informasi yang aku pengen bagikan tentang perenungan aku dari diskusi brain load ini. Sekian dari aku, terima kasih banyak, bye bye.